Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. 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 Yang merasakan hadirat dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini boleh lambaikan tangannya di atas. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tanggalkan segala beban perkara hidup kita dalam Tuhan Yesus. Karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh ada di tempat ini, bersekutu, menyembah Dia Raja yang agung, yang layak kita sembah, yang layak kita kuduskan di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini Tuhan, melawat umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang baik. Raja segala bangsa,
Mari buka suara saudaraku. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya. Sebab Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami.
Haleluya, haleluya. Mari kita berikan salam satu sama lain. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia Tuhan yang dahsyat dan berkuasa dalam hidup kita, amin. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Dia Bapa yang baik dalam setiap hidup kami. Menyata kuasanya di tempat ini, amin. Yes. Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat nubuatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Hanya Tuhan yang terhebat, amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bila Rohmu bekerja, bila Rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah-Mu Tuhan, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat nubuatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kau yang tidak pernah terkalahkan dengan apapun. Haleluya. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat nubuatan-Mu, amin, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Berikan kemuliaan dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah terkalahkan dengan apapun juga, amin. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dia Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya di surga. Haleluya. Mari katakan dengan iman percaya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi.
kuasa lawan aku. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian berlaku di pandangan mujizat dinyatakan. Redis akan, redis akan. Tuhan kita besar, haleluya. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar. Allah yang sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan. Pimpin kami senantiasa Roh Kudus, bahwa kami terus hidup di dalam hubungan yang indah dengan Engkau. Bahwa kami terus untuk menyembah-Mu, Allahku. Holy Spirit, fill my soul. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan untuk menjadi penyembah.
Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memimpin kita untuk menyembah Yesus Kristus, Bapa. Yes, Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. tinggal di dalam hadirat-Mu. Nikmati Kau, Yesus, jamaah seluruh hidupku.
bersekutu intim dengan Tuhan. Lebih lagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di dalam roh kami Tuhan. Apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami, kami siap. Biar tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Untuk setiap benih firman Tuhan boleh ditanam dan bertumbuh di dalam roh kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Kami percaya Kau berdiam di tempat ini. Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan menaikkan pengakuan iman kami di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Yang Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andirius MTH. Kepada beliau kami persilakan, mari kita beri tepuk tangan buat Pak Andrianus, atau yang lebih kita kenal dengan Pak Toton. Biasanya kalau tepuk tangan itu berarti udah selesai. Saya turun ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh belum. Terima kasih. Konon katanya begitu Bapak Ibu Saudara, kalau tepuk tangan itu biasanya yang kata sambutan, mari kita beri tepuk tangan, jerewes bar, merkues bar, makanya tepuk tangan, bendak lama-lama gitu kan. Ternyata ini di pembukaan saya udah ditepuk tangan. Saya tidak tahu apa arti tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, tapi ya sambutan kalau saya disambut keberatan Bu, saya berat kok. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan bingung dengan nama saya itu, yaitulah adanya. Nanti kalau mau panjang lebarnya Bapak Ibu bisa datang ke Keker, ketemu dengan saya, kita cerita-cerita. Atau lebih afdolnya Bapak Ibu bisa ke Kalimantan, saya ajak ketemu dengan Bapak Ibu saya, supaya mereka lebih detail menjelaskan nama itu. Kira-kira begitu ya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari bagian kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan, diubahkan dari dalam, mengubah dari dalam karya Roh Kudus. Saya mau tanya dulu, istri-istri yang ada suaminya sudah mulai berubah? Sudah ya? Ya sudah berubah. Seperti kira-kira saya rambut sudah mulai putih, yaitu berubah. Bukan itu yang saya maksud. Saya yakin hambanya menyampaikan hal ini minggu lalu bukan perkara fisik yang berubah, tetapi ada sesuatu yang berubah. Biasanya anak muda sering dengar istilah inner beauty katanya, kecantikan dari dalam.
Tapi ada lagi yang bilang, apalah artinya kecantikan dari dalam kalau luarnya enggak cantik juga, kira-kira begitu ya. Ya, balance paling tidak, seimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara hidup dalam Tuhan, keberadaan Tuhan dalam diri kita arti memberikan dampak yang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Jadi orang percaya itu berbeda dengan orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang diri kita, saya yakin kita punya ego masing-masing. Kita punya keinginan, kemauan kita masing-masing. Yang kadang-kadang ketika disenggol orang kita bisa tidak terima. Tetapi ketika kita ada dalam Tuhan, Dia yang adalah Allah itu sendiri berkarya dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk menerima setiap kenyataan hidup yang pahit sekalipun. Ada yang suka makan pare? Enggak ya, aduh kasihan. Ya, padahal pare itu enak loh. Bagi yang suka, saya garis bawahi. Ya, pare itu pahit. Ada yang pernah minum obat pahit? Ada manfaatnya enggak obat itu? Ada ya, pahit ya Bu ya. Obat itu pahit, tetapi ada manfaatnya. Bapak Ibu, kadang-kadang kenyataan kehidupan itu pahit. Tetapi ingatlah, ketika Dia ada dalam diri kita, Dia memampukan kita untuk melewati setiap kepahitan tantangan kehidupan yang ada. Kembali kalau kita melihat merujuk kepada perjanjian lama, mungkin secara letterlek apa adanya, Alkitab memang tidak memunculkan Roh Kudus di sana. Secara apa adanya, nanti Bapak Ibu bisa baca bolak-balik tuh perjanjian lama. Enggak ada istilah itu. Tetapi bukan berarti Roh Kudus tidak ada. Roh Kudus ada. Kenapa? Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Dia Allah itu sendiri, Dia ada. Baru muncul di perjanjian baru. Seakan-akan kealahan Roh Kudus itu ada jeda waktu yang Dia tidak ada. Dia bukan Allah. Tidak sedemikian adanya. Tetapi bagaimana karyanya, bagaimana pribadinya dinyatakan. Kenapa hal ini dinyatakan? Secara khusus kepada para murid pada saat itu, saya yakin kita yang pernah ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi merasa kehilangan. Ya, yang sudah ditinggal oleh orang yang kekasih siapapun itu, orang tua, suami, istri, atau siapapun itu, pasti kehilangan. Situasi itulah yang juga dialami oleh para murid. Bagaimana ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka secara fisik, secara manusia, mereka kehilangan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kepergian Tuhan Yesus meninggalkan para murid untuk naik ke surga ternyata tidaklah dibiarkan begitu saja. Walaupun kita tahu begini, Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Dia berkarya, Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai. Dia selalu ada. Tetapi Dia berjanji memberikan seorang penolong kepada para murid dan kepada kita saat ini. Untuk apa? Untuk menyatakan karyanya. Saya tidak bahas karyanya itu, apapun itu, saya yakin kita pernah dengar, nanti akan dibahas lebih banyak. Dan apapun itu nanti di ibadah, ya. Tetapi bagaimana Dia berkarya dalam setiap pribadi manusia untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Dia ada di dalam diri kita, seharusnya Dialah yang memimpin kita. Oleh karena itu, mari kita belajar sama-sama dari satu ayat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya, dipimpin Roh Kudus. Ya, dipimpin Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 14. Satu ayat saja, jangan banyak-banyak. Saya yakin kita suka yang cepat-cepat ya. Begitu ya Bapak Ibu. Apalagi yang sudah mungkin ada undangan, ada mantenan gitu ya. Di bawah ada kok, kalau mau undangan silakan. Tidak ada yang melarang. Sudah menemukan ayat ini? Mari kita membacanya secara bersama-sama. Satu, dua, tiga. Semua sama-sama. Tadi perintah saya sama-sama loh Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Dengar ya.
Mari kita baca sama-sama. Saya yakin dengan kesibukan kita pagi ini mungkin ada yang belum baca Alkitab loh. Saya tidak menghakimi, tapi kelihatan kok dari wajah-wajah kita. Wajahnya kelihatan maksudnya. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Predikat sebagai anak bukanlah melalui proses kelahiran seperti proses biologis yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi bagaimana ketika kita kalau membaca mengacu pada teks yang kita baca ini, kita sudah dibawa keluar dari dosa kepada tempat yang mulia, tempat yang layak. Tidak hanya kita dipindahkan, tetapi kita menjadi anak. Sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa yang diberikan kepada kita. Nah, sebagai orang-orang yang menerima hak istimewa itu, dia mau kehidupan kita ini benar-benar mencerminkan pribadinya. Bagaimana kita meresponi karyanya dalam kehidupan kita, itulah yang dia mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus itu hidup yang seperti apa sih? Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan. Ya, dalam segala aspek kehidupan. Saya mau ngomong jujurlah padaku, kadang-kadang kita ini lebih malu kepada sesama timbang kepada Tuhan. Kita bisa buktikan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita kalau ketemu saudara seiman gini, jaimnya luar biasa. Tapi kalau ndak ada, jaim juga seharusnya ya. Amin. Atek berat ini loh. Ya, kadang-kadang kita lebih malu loh sama sesama timbang kepada Tuhan, padahal kita lupa. Lagu sekolah minggu bilang kan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, dilihat semuanya, terungkap semuanya. Kita bisa baik-baik di gereja, pulang gereja kadang-kadang realita tak seperti di gereja. Kalau lihat-lihat di sini semuanya sih sama saja. Di gereja begini, pulang ke rumah juga sama saja. Amin. Saya tidak tahu apa arti senyum-senyum ibu-ibu. Ya. Saya tidak mau lanjutkan, nanti perkara panjang. Ya. Segala aspek kehidupan. Bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan dan bimbingan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan semuanya. Sehingga ada yang berbeda, sehingga ada yang lain yang nampak dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur melihat diri kita. Toh kalau kita melihat diri kita hari ini, kita tidak sebaik mungkin 10-20 tahun yang lalu. Ya, mungkin saja. Dan kita sampai hari ini juga masih berjuang dengan diri kita sendiri, melawan masa lalu kita yang terus merongrong, kadang-kadang merongrong hidup kita. Memang kita sudah berdoa, memang kita sudah baca firman Tuhan, memang kita sudah persekutuan, tapi kan kadang-kadang itu bisa muncul lagi. Ya, kadang-kadang itu masih bisa muncul lagi. Kenapa? Karena ini merupakan proses waktu yang terus-menerus harus diperjuangkan. Ya. Katanya orang yang sungguh-sungguh taat dan setia itu kadang-kadang rekanannya sedikit. Nek hidup sama saja, katanya tunggale oke. Ya. Temannya banyak. Kalau berbeda itu kadang-kadang, aduh, orang mungkin melihat kita kok lain ya. Saya yakin apa yang ada, apa yang terjadi dalam diri kita itu bukan karena kita buat-buat. Tetapi orang bisa melihat itu. Anak-anak muda kadang-kadang orang ketemu kalian mungkin orang berkata, Kristen ya, padahal tidak pakai kalung salib besar. Karena hati-hati loh, jangan bangga pakai kalung salib. Ada salibnya. Belum tentu tuh salib yang dipakai, itu salib yang di tengah-tengah itu. Jangan-jangan tuh salib yang sebelah kanan. Ya, jangan ditutup salibnya. Saya yakin yang dipakai itu salib yang di tengah-tengah. Itu ya. Loh jangan-jangan loh ya. Kan ada 3 yang disalib tuh.
Jadi mungkin ini pasti salib Yesus, belum tentu juga. Apalagi tidak ada pernak-pernik yang memastikan itu salib benar-benar Tuhan Yesus kan. Apalagi kehidupannya berbanding terbalik dengan salib yang ada. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara maaf saja, saya kadang-kadang agak gimana gitu ya. Ketika orang ditangkap di gelandang polisi, polisi sedang press conference, yang ditangkap itu pakai kalung salib lagi. Wah, orang udah tahu tuh, Kristen ini. Wah, enggak enak. Ya. Enggak enak. Kadang-kadang begitu. Saya tidak menyalahkan hal itu. Itu pilihan hidup. Tetapi silakan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berjuang sama-sama. Bagaimana kita harus mencerminkan kehidupan pribadi kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena dipimpin oleh Roh Kudus itu merupakan kunci hidup penuh iman. Ketahuilah bahwa dalam aspek kehidupan ini, dalam pribadi manusia ada satu bagian, ada satu titik yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun yang ada di dalam dunia ini selain pribadi dia. Bapak Ibu boleh punya segala-galanya, tapi belum tentu segala-galanya bisa membuat Bapak Ibu bahagia, menikmati segala sesuatu yang ada atau menikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena apa yang dunia berikan ini sifatnya hanya sementara. Enggak ada yang kekal. Ya, enggak ada yang kekal. Nah, dengan menyadari keterbatasan itu, ketika seseorang menyadari dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia tahu bahwa pimpinan Roh Kudus itu merupakan kunci hidup penuh iman. Bicara iman, bicara proses kehidupan atau dinamika kehidupan yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Kenapa? Memang ranah itu atau bagian itu hanya bisa dipahami oleh seseorang ketika dia tunduk kepada Tuhan. Baru kita tahu, baru kita paham bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus membimbing setiap orang percaya dalam pengertian firman Tuhan dan memberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin kita sudah baca Alkitab bolak-balik, ya, bukan bolak-balik baca Alkitab mondar-mandir, bukan. Selesai baca Alkitab. Banyak hal yang kita tidak pahami. Saya tidak merendahkan Bapak Ibu Saudara. Saya 8 tahun sekolah Alkitab. Tapi kadang-kadang banyak hal saya tidak pahami. Ya, saya tidak paham juga. Ini kok begini ya? Padahal kan mungkin orang pikir udah sekolah lo itu, udah bolak-balik baca Alkitab lo itu, tapi tidak paham juga. Bagaimana untuk bisa memahami ya kebergantungan dengan kuasa Tuhan. Begitu juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimana Dia membimbing kita kepada pengertian akan firman Tuhan. Yang tidak pernah kita pahami, yang tidak pernah kita mengerti. Sehingga Dia memberikan pengertian kepada kita dan memberikan kekuatan pada kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin dengan lantang kita bisa berkata, saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan hari ini. Buktinya saya datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, datang ke gereja itu hanya salah satu. Ya, salah satu, bukan satu-satunya tolak ukur seseorang hidup menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi, ini hanya salah satu. Kenapa harus datang ke gereja? Karena umumnya orang yang beragama Kristen itu kebaktiannya di gereja. Kalau sudah agamanya Kristen, tidak mau datang ke gereja. Ya kalau tidak mau mingguan, ya Jumatan saja. Ya kan? Memang agak panjang sih, seminggu juga sih itu. Ya mingguan atau Jumatan saja, atau yang lain saja, silakan saja. Tetapi kan kita menyadari, kita ini adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima anugerah Allah, yang sudah ditebus oleh Kristus. Dia merelakan dirinya mati di atas kayu salib, sehingga bagaimana kita menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita perbuat. Mungkin kita bisa berkata, toh saya sudah lama kok punya pengalaman hidup.
Banyak hal sudah saya lakukan, banyak hal sudah saya perbuat. Kemudian kalau bicara ikut Tuhan, sudah sekian puluh tahun. Saya jangankan datang ke gereja di usia sekarang. Dari rahim ibu saya, mungkin begitu kita berkata ya, saya sudah Kristen kok. Saya sudah memuji Tuhan kok. Ibunya yang memuji Tuhan, anaknya kan ikut juga. Karena kan ikut ke gereja. Sudah. Tetapi apakah itu menjadi indikator pengukur bagi kita? Kalau kita ini mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari kita dipimpin oleh Roh Kudus, mari ketahuilah bahwa pimpinan Roh Kudus itu merupakan kunci hidup penuh iman. Semakin hari seharusnya kita ini semakin naik. Iman kita semakin tinggi. Ya, iman kita semakin tinggi seperti anak-anak sekolah itu loh, yang sekolah. Kalian mau enggak tinggal kelas? Yang sekolah mau tinggal kelas? Kelas 5 SD terus gitu ya. Jadi menunggu abadi kelas itu. Mau? Enggak. Saya yakin enggak mau kok. Ya, yang kuliah semester 1 terus. Semester berapa? 1. Tahun depan ditanya, 2 tahun, setahun berikutnya. Semester berapa? 1. Kok setiamen? Kan setia. Ya enggak gitu juga kali. Ya. Enggak begitu juga. Begitu juga dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ada progres peningkatan yang terjadi. Ya. Kenapa? Kita tahu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tantangannya tidak gampang loh. Tantangannya berat. Saya yakin kalau bukan pilihan Tuhan, kita sudah kabur deh ikut Tuhan. Berat. Tidak mudah. Tetapi ketika kita tinggalkan Tuhan itu jauh lebih berat. Kenapa? Tantangan kehidupan sedemikian rupa. Saya kadang-kadang agak gimana gitu ya ketika melihat kenyataan kehidupan. Ada orang namanya, maaf kalau ada kesamaan, namanya Petrus, tapi dia bundir gantung diri. Gara-gara apa? Pasangan hidup. Aduh, enggak keren. Nama sih boleh Petrus, batu karang yang teguh, tapi gantung diri. Enggak keren banget. Ya, anak-anak muda yang masih muda, baru mungkin awal-awal merasakan jatuh cinta. Ada istilah bilang cinta monyet, ya. Enggak enak saya lalu lihat ke sana cinta monyet gitu ya. Hilang cintanya tinggal. Seakan-akan dunia ini runtuh gara-gara dia pergi meninggalkanku. Aduh. Sehingga imannya keder kan. Kemana kok enggak kebaktian? Aduh. Dia belum move on. Anak muda, jangan gara-gara itu tidak kebaktian. Tinggalkan bersyukur. Ternyata dia bukan yang terbaik buatku. Itu kan lebih keren. Ya kan? Dia bukan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu pimpinan itu merupakan kunci hidup penuh iman. Apapun boleh terjadi, tetapi keyakinan kepercayaan kita kepada Dia tidak akan pernah menggoyahkan iman kita untuk menghadapi setiap kenyataan kehidupan yang terjadi. Amin. Yang kedua, pimpinan Roh Kudus itu mengubah hidup. Kembali saya kembalikan ke tema minggu lalu, ya, mengubah hidup. Ya, pimpinan Roh Kudus itu mengubah hidup. Saya mau tanya deh, mungkin jangan dijawab karena ini mengandung unsur berbahaya. Jawab aja dalam hati. Yang punya, kembali lagi yang punya pasangan. Bapak-bapak, saya tidak tanya ibu-ibu dulu. Menurut panjenengan, istrinya hari ini loh ya, bersama-sama dengan jenengan itu, ada ndak yang berubah bicara dalam segala hal deh, segala aspek kehidupan? Jangan dijawab karena ini unsur, kalau ada jawaban keluar unsur berbahaya ini. Ya, dipikirkan saja cukup di dalam hati, dibatin saja, dibatin. Aduh, enggak ada ya Pak. Wah itu biar aman Bu, daripada enggak dimasakkan nanti kan. Enggak ada ya. Nah ini kalau saya balik, ibu-ibu, suaminya tuh ada berubah apa enggak? Jangan dijawab.
bahaya. Ya, Pak Jani ada berubah pada saat berubah, tapi pas kumat Pak, aduh, amit-amit Pak. Tapi kembali di sini tidak ada yang demikian. Amin. Amin. Ya, pimpinan Roh Kudus itu mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Kita yang tadinya mungkin tadinya aduh orangnya sedemikian rupa. Saya jujur, saya ini orang tidak baik-baik saja. Dan saya tipikal orang yang tidak gampang mengucapkan kata maaf. So, kalau saya bilang saya gampang mengucapkan kata maaf, nanti Bapak Ibu yang ketemu istri saya, tanya istri saya bilang, aduh, apakah Pak Toto itu gampang minta maaf? Istri saya bilang, tidak gampang minta maaf, nah kan repot saya. Ya, saya bukan pribadi yang mungkin gampang mengucapkan minta maaf. Mungkin bapak-bapak bilang, biasa, suami-suami ya begitu gitu ya. Bu, jangan terlalu meyakinkan gitu Bu. Nah, ya, itulah kita. Ada enggak yang berubah? Bukan berarti berubah langsung seperti sulap itu enggak. Tetapi paling tidak ada sesuatu yang lain lah. Ada sesuatu yang berbeda lah yang terjadi dalam diri kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita gitu loh. Dia menuntun kita, dia mengarahkan kita, dia membimbing kita, membuat kita untuk mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang seharusnya kita buat. Anak-anak muda, senang enggak sih kamu punya mama yang seperti itu? Anak muda kadang-kadang bilang begini, aduh aku enggak senang lo punya mama seperti itu. Kayaknya enak mama temanku. Belum tentu mama temanmu itu lebih baik. Ya, bahasa Inggrisnya ibu-ibu itu biasanya rodok kenyih dengan anaknya. Ya, anak muda mungkin tidak tahu istilah ini. Kenapa? Saya yakin punya maksud. Tenang saja. Anak-anak muda, ibumu itu, mamamu itu sudah sampai jadi mama, tapi kamu belum jadi mama. Dan dia tahu jadi anak muda. Ya. Kadang-kadang kok, waduh kebebasanku kok dihalangi sedemikian rupa. Itu bukti cintanya padamu. Amin anak muda. Waduh, jangan ndak sanggup loh. Panggah diuneni ya bendino. Kadang-kadang hal kecil gitu ya, jadi besar. Masalahnya kami juga punya anak yang beranjak dewasa kan. Kadang-kadang udahlah, jangan bunyi ma, pa, cukup. Masa itu episode yang lalu dibunyikan lagi? Ya kadang-kadang kan begitu ibu-ibu. Saya juga kadang-kadang begitu kok. Istri saya kadang-kadang episode 1, ini kita udah di 545 loh. Muncul lagi tuh episode 1. Ya, tenang saja bapak-bapak, mungkin kita kesamaan. Tapi ini bukan penderitaan, ini proses hidup yang harus kita perjuangkan. Ya, nggak apa-apa, tetapi ada sesuatu yang berubah. Mungkin nadanya sudah berubah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita. Ya, dia mengubah kehidupan kita. Roh Kudus mengubah sifat dan perilaku kita. Yang tadinya mungkin kasar, sekarang jadi lembut. Ya, kasar jadi lembut. Mungkin kita yang orang-orang luar daerah yang dengan sekali ngomong darder begini kan, ndak salus, maaf ya, ndak salus orang Jawa. Saya ndak bisa salus orang Jawa. Kami bersyukur gereja di mana kami ada itu agak ya dengan tetangga agak jauh. Jadi kalau pagi-pagi, nah ibu-ibu mau tahu kami seberapa teriak-teriak tuh nadanya tinggi-tinggi itu. Ayo bangun mandi, suruh mandi sekto kalimatnya. Ya, sebentar. Mungkin ada kesamaan, mungkin ada sama ceritanya. Anggaplah ini hanya kesamaan semata. Ya, sebentar. Sebentar, tapi 5 menit. Sebentar itu enggak jalan loh. Jadi kan sudah naik lagi 1 oktav teriaknya itu. Ayo mandi. Sebentar. Sebentar lagi. Kadang-kadang itu menguji. Nah, itu ujian kesabaran. Ya, bagi saya itu ujian kesabaran. Saya enggak naif Bapak Ibu Saudara. Saya bukan tipikal orang yang sabar. Enggak sabar saya. Kadang-kadang kalau dipancing itu ya marah juga saya.
Jadi jangan pikir, bahwa orangnya kayaknya sabar, enggak. Ya, enggak. Gitu ya. Mungkin kalau dengan orang lain kan timbang gelut gitu kan, ya enggak mungkin seoktav nada yang naik dengan anak-anak itulah. Pagi-pagi teriak gitu. Ya, sedemikian. Saya yakin sih yang mungkin rumahnya mepet-mepet enggak seperti kami kan, jaga-jaga juga kan. Ki wong gereja pendino bengak-bengok itu. Enggak kan? Kalau kami untungnya kami di desa rumahnya agak jauh dengan orang. Kalau mau teriak-teriak seperti kami ya carilah tempat yang rumahnya agak jauh. Ya, soalnya kalau dekat bahaya itu. Nanti orang dengar. Tapi bukan ribut suami istri. Puji Tuhan, alhamdulillah tidak pernah ribut sih kami. Walaupun kami dari 2 pulau yang berbeda. Ya. Orang Dayak itu tidak halus-halus juga. Istri saya orang Timur, Bapak Ibu Saudara. Orang Timur itu halus ya Pak? Dia ketawa. Istri saya itu orang Timur. Jadi ya lumayan juga. Tapi kami bersyukur kami dipertemukan dalam Tuhan gitu ya. Kalau enggak sudahlah, saya yakin apalah yang terjadi itu. Ya, sedemikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita menyadari kita dipimpin oleh Roh Kudus mengubah kita, mengubah sifat kita, mengubah perilaku kita. Yang tadinya mungkin berkata, ya perkataan-perkataan tidak membangun itu sering terjadi, sering terucapkan, seharusnya tidak. Anak-anak muda kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin biasa diucapkan, sehingga kita mungkin berkata, ini umum dan ini wajar-wajar saja. Ya, binatang berkaki 4 yang diplesetkan itu kan ketika itu diucapkan, kadang-kadang saya ketemu dengan anak sekolah pas saya jemput sekolah, jemput dia ngomong sama temannya, ANJIR tuh, wah, saya ndak enak di hati dan di telinga. Saya yakin anak-anak muda di sini ndak ikut-ikut ya. Kalau nanti ikut-ikut, nanti saya WA Pak Prenantal supaya kasih tahu Pak ini, ya ndak sih. Anak-anak muda kadang-kadang itu kan biasa gitu loh. Enggak bagus juga. Istri saya itu pernah nangis pulang kampung sampai ke pelabuhan di Kupang, nangis. Kenapa? Orang di pelabuhan itu kan biasa teriak dengan teman mungkin gitu langsung, "Hei, ANCING," nyaring lagi. Orang kok dibilang begitu? Kita sudah lama di Jawa kan rada halus sedikit perasaannya gitu ya. Nangis, kenapa? Tadi masa orang di pelabuhan bilang saya ini, padahal kan saya bukan. Kadang-kadang ketemu, "Hei, BABI," waduh, padahal ini manusia loh. Kan enggak pas, apalagi maaf kata itu orang gereja lagi kan, yang tiap minggu dia ikut kor di sini, misalnya dia singer di sini, dia pemain musik tapi bukan di sini, di sana. Dia begitu. Seharusnya ada yang berubah, seharusnya ada yang lain. Nah, sedemikian juga dengan kita. Dipimpin oleh Roh Kudus mengubah hidup setiap kita. Perubahannya dari dalam. Saya yakin ketika perubahan itu terjadi dari dalam, sesuatu yang tak terlihat itu akan tercermin dan terlihat. Dan makanya orang sering bilang hidup orang percaya itu tidak gampang Bapak Ibu. Seperti hidup dalam akuarium. Dilihat berbagai aspek kehidupannya. Jangankan salah banyak. Salah aja bisa jadi salah. Apalagi salah. Jere wong gereja tapi kok kaya ngono gitu kan, kadang-kadang begitu. Padahal kan tidak ada maksud untuk melakukan itu. Yang dibawa-bawa semua. Anak siapa itu? Oh, anak si A. Oh, jen bapak MDN kaya ngono. Gerejone ndak endi? MDC. Aduh, ndak enak. Jangan coba-coba ya anak muda ya. Semua ikut. Gembalanya siapa? Aduh, dibunyikan lagi gembalanya siapa. Koncone, aduh wong iki koncone. Alah. Habis. Ya, mari kita menyadari dan kita harus mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus itu pribadi penolong yang setia. Dia adalah penolong kita yang setia. Ketika dia ada, kita menerima bimbingan dan penghiburan dalam perjalanan iman. Saya yakin perjalanan hidup kita tidaklah selalu baik. Kadang-kadang ada lembah kekelaman yang bisa saja kita alami. Ya. Persoalan penderitaan kehidupan mungkin saja kita alami.
Tetapi ketika kita menyadari kita dipimpin oleh Dia, Dia penolong yang setia. Bicara manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bisa berpikir gini, saya punya saudara yang baik kok. Kadang-kadang kita minta tolong loh, belum sampai kita duduk cerita permasalahan kita. Nyampe gerbang, mungkin orang saudara kita itu sudah tahu. Nak, lawangnya dikancing kaya nak. Nyapo, Pak Lekmu kaya lo, mungkin harap utang kaya. Padahal belum tentu itu maksudnya kan. Apalagi sampai cerita. Tetapi pribadi ini adalah penolong kita yang setia. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, memang Yesus tidak ada secara fisik manusia, Dia ada bersama-sama dengan kita. Tetapi Roh Kudus ada dalam diri kita, menolong kita untuk menghadapi setiap kenyataan kehidupan yang harus terjadi. Yang kadang-kadang tidak baik-baik saja. Dia selalu ada. Dia selalu menguatkan kita, memampukan kita untuk berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik dalam hidupku. Ya. Terima kasih Engkau baik dalam hidupku, bahkan menghibur kita. Tidak ada tempat yang bisa memberikan penghiburan yang sejati kepada kita selain Dia. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Ada sih tempat hiburan di dunia ini, tapi hanya sementara. Itu hanya sekejap. Setelah itu selesai. Tetapi pribadi ini ketika Dia ada dalam diri kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, Dia membimbing kita dan memberikan penghiburan dalam perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Kadang-kadang kita tahu ada harga yang harus kita bayar dalam mengikut Tuhan. Kembali lagi saya mau sampaikan kepada kita, ini loh rekan-rekan kita nih, sok-sok enggak sebaik ini kok. Kadang-kadang ngomong ya nyakitkan hati kan, maksudnya guyon. Tapi kan kita enggak pernah tahu itu saudara atau rekan kita sedang bad mood kan, maksud kita baik, tetapi bisa saja itu tersinggungkan, mungkin dalam pemikiran berkata, aduh orang itu ternyata sedemikian, yang enggak enak, enggak datang ke gereja lagi. Kenapa enggak ke gereja? Selama orang itu belum mati, saya enggak mau ke gereja. Sayangnya yang sakit hati mati duluan. Ya. Kenapa? Padahal gara-gara guyon. Itu kan biasa, mungkin kita saking akrabnya kita bisa ketemu satu lain guyon-guyon ya umum ya, wajar-wajar saja, tidak sampai menyinggung. Tapi pas dia lagi bad mood kita tidak tahu. Ya, sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dia menolong kita untuk menghadapi kenyataan kehidupan dalam perjalanan iman kita mengiring Dia. Sehingga kita mampu dan kita bisa menegakkan kepala kita berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik dalam hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu menolong aku dan berkarya dalam setiap kehidupan dan keberadaanku. Yang keempat, setelah 4 ada 5, ada 6, 7, 8, 9, 10. Karena kan kesempatan langka, kita duduk di sini sampai jam 6 sore, tidak pulang-pulang. Yang keempat, dipimpin oleh Roh Kudus membawa seorang pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa sih tujuan hidup kita yang sesungguhnya? Serupa dengan Kristus. Udah itu aja. Serupa dengan Kristus. Kalau kita paham itu, kita mengerti itu, ketika kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia yang memampukan kita membawa kita pada tujuan hidup yang sesungguhnya. Oke lah, mungkin dunia bisa berpikir tujuan hidup seseorang itu apa? Untuk punya segala-galanya. Silakan saja. Tetapi Alkitab mau menyatakan kepada kita tujuan hidup orang percaya itu adalah serupa dengan Kristus. Selama ini ketika kita ikut Tuhan, kita semakin serupa atau semakin berbeda? Kita memahami tujuan hidup kita atau tidak? Atau kita hanya berpikir, saya mengalir aja. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya hanya mengalir saja, itu seperti ikan yang mati. Nah, tidak percaya, jenengan bawa ikan mati, pergi ke hulu sungai yang airnya deras. Itu ikan tidak akan kemana-mana, dia pasti akan hanyut saja, entah kemana-mana. Tapi kan seharusnya berbeda dengan orang yang percaya. Dunia mungkin bisa berkata sedemikian, tetapi ketika kita tahu itu bertentangan dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencapai tujuan kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup seperti
yang Tuhan mau dan yang Tuhan inginkan. Bukan hal yang lain. Karena itulah panggilan Tuhan yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan bagi setiap kita. Sebagai kesimpulan dari perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dipimpin oleh Roh Kudus adalah tentang membiarkan Allah memimpin, membimbing dan mengubah hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, pemain musik maju, kita mau nyanyi Allah Roh Kudus penuhi kami. Para singer boleh maju, kita nyanyi.
Kudus berkarya dalam setiap kami, mengubah hidup kami, memimpin kami, mengarahkan kami untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tahu mungkin banyak perkataan yang tidak dapat dipahami, yang tidak dapat dimengerti. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa buat kota, kita angkat pujian. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku turut alun, ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota kami Tulung Agung. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di kota ini Tuhan. Kami boleh bekerja, kami boleh melakukan semua aktivitas kami. Kami boleh hidup dan melakukan semua kegiatan kami di Tulung Agung ini Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan kami di kota ini. Kami terus bawa kota ini di hadapan Tuhan, kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami rindu kota ini dipulihkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di kota ini mengalami pribadi Tuhan. Pakailah setiap gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota ini. Pimpinlah setiap kami semua hamba-hamba Tuhan. Setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat atas kota kami Tulung Agung. Kami rindu Tuhan orang-orang di tempat kami, di sekitar pekerjaan kami, di masyarakat dimanapun kami tinggal. Lewat hidup kami yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, itu boleh menceritakan kabar baik tentang kemuliaan Tuhan, tentang kasih Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau menjamah setiap orang-orang, setiap Panike dan Nebayot, orang Kelenteng, Kecawen, Hindu Buddha, orang-orang aliran kepercayaan, setiap mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Jamah setiap pribadi mereka Tuhan, biar mereka mengalami Engkau Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kota ini Tuhan. Bapa, biar Tuhan Kau yang memulihkan pemerintahan kota ini Tuhan. Jamah mulai setiap anak-anak Tuhan yang boleh ada di dalam pemerintahan kota ini. Biar kami semua boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi teladan, bahkan kami boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala bentuk-bentuk korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan. Biar setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan kota ini Tuhan, itu merupakan kebijakan yang mensejahterakan seluruh masyarakat Tulung Agung ini Tuhan. Bangkitkan ekonomi kota ini, pulihkan ekonomi, keamanan, kesejahteraan masyarakat kota ini, pulihkan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini dan pemerintahan kota ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur berkati semua jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam pekerjaan usaha rumah tangga kami Tuhan. Anak-anak kami semua studi mereka, pergaulan mereka Tuhan, Kau yang menjagai mereka. Biar setiap anak-anak ini boleh takut akan Engkau. Dan setiap keluarga-keluarga saling mengasihi. Kesatuan hati terjadi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh rukun damai mengasihi Engkau. Berkati pekerjaan setiap anak-anak Tuhan. Usaha-usaha yang dikerjakan Tuhan. Kau yang memberkati berlipat kali ganda. Kau mencukupkan segala kebutuhan. Kau yang memulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Segala pergumulan sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, hubungan keluarga. Tuhan Kau yang memulihkannya Tuhan.
Engkau yang menuntun memimpin setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Supaya kami hidup sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus Tuhan. Dan kami hidup berjalan di dalam kehendak-Mu. Bersyukur juga buat Bapak Toton yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan terus memakai Bapak Pendeta Andirius Toton, Tuhan semakin dahsyat Tuhan. Engkau yang memperlebar kapasitasnya untuk pelayanannya lebih lagi. Berkati istri dan anak-anaknya, bahkan jemaat yang digembalakan, Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Bambang dan Bu Bambang pemilik tempat ini. Bersyukur untuk hamba-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur Engkau memberkati mereka di dalam rumah tangga, kesehatan mereka Tuhan, dalam pekerjaan, semua karyawan Tuhan, semua usaha, semua yang dikerjakan Tuhan, anak cucu mereka semua Tuhan, biar semua ada di dalam takut dan gentar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat siang hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Toton untuk memberikan doa berkat bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kembali ke rumah kita masing-masing, kembali ke aktivitas kita masing-masing. Serta tengadahkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, pertolongan dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan penyertaan dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa memimpin dan menyertai hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua yang percaya berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib